Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kembali lagi kita ke materi selanjutnya di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Persediaan. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi mengenai revolusi industri, yang dimana sekarang lagi boomingnya mengenai isu tentang revolusi industri. Maka kita sebagai seorang logistik, kita harus paham apa itu revolusi industri dan juga bagaimana dampak dan manfaatnya untuk teknologi, khususnya di bidang supply chain dan logistik. Nah, ini saya akan bagikan dalam dua materi. Jadi yang pertamanya adalah kita bicara tentang pengenalan revolusi industri. Nanti di bagian keduanya itu di minggu selanjutnya. Nah, ini adalah pergerakan revolusi industri sampai sekarang, ya. Jadi tahun 1800 ini adalah revolusi industri pertama, di mana di sini adanya produksi mekanik, ya. Jadi sudah orang mengenal menggunakan mesin mechanical production, ya, dengan temukannya mesin uap. Kemudian di revolusi industri kedua, nah ini muncul ada kebutuhan massal, ya, sehingga satu industri itu bisa memproduksi produknya secara massal. Waktu itu yang sedang booming di tahun 1900 itu adalah otomotif, ya, sehingga muncullah revolusi industri kedua dengan munculnya teknologi produksi massal dan juga teknologi listrik. Oke, nah ini di abad ke-20, ya, atau di tahun 2000-an mulailah industri 4.0. Nah, ini munculnya teknologi komputer, ya. Dan muncul dengan adanya elektronik yang dia sifatnya bisa automatic production, ya. Komputer itu sangat merajalela sehingga semua aktivitas itu bisa digunakan dengan komputer. Aplikasi-aplikasi muncul itu di tahun 2000 atau di abad 20. Nah, sekarang, ya, itu namanya adalah industri 4.0. Ya, industri 4.0 ini apa? Ini adalah produksi yang pintar, ya, menghubungkan antara IoT dari Internet of Technology. Jadi ibaratnya suatu alat, ya, misal suatu alat ini, ya, dihubungkan dengan suatu teknologi internet, ya, sehingga alatnya bisa bekerja, ya, seperti itu. Atau contohnya seperti kayak mobil remote control mainan anak, ya. Jadi bagaimana dengan suatu alat device, ya, kemudian mobil tersebut bisa berjalan. Nah, ini adalah industri 4.0. Nanti kita akan bahas lagi satu persatu. Oke, nah ini, ya, kalau tadi bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Jadi mulai tahun 1800 tahap revolusi industri itu muncul dengan adanya mesin uap, ya, munculnya adanya kereta api. Kemudian tahun 1900 mulai munculnya listrik, ya, sehingga ada kebutuhan produksi secara massal, ya, contohnya itu dalam otomotif. Kemudian tahun 2000 munculnya adanya komersialisasi personal komputer, munculnya teknologi handphone, smartphone, itu ada di tahun 2000. Nah, sekarang bagaimana sekarang produksi tersebut bisa terkoneksi dengan internet, integrasi dengan Internet of Things, maupun dengan data sistem cloud, maupun dengan data yang secara bisa disimpan dengan baik, ya. Jadi orang tidak perlu lagi berkomunikasi secara tatap muka, ya, dengan menggunakan suatu alat device, ya, produksi bisa berjalan dengan menggunakan suatu teknologi internet yang terdapat di smartphone kita, ya, itu bisa menjalankan aktivitas produksi. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, fasenya ini bukan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu, ya. Kalau dulu sampai 100 tahun, 100 tahun. Nah, sekarang tahun 2020, ya, ini sudah mulai muncul beberapa teknologi industri 4.0.
Nah, kita akan masuk ke materi, namun sebelumnya kita akan melihat video ya, apa itu revolusi industri. Oke, nah jadi setelah tayangan dari video itu kita dapat melihat ya bagaimana pergerakan industri dari abad ke-1 ya atau 1800 itu sampai ke sekarang, yaitu muncul revolusi industri 4.0. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 itu apa? Ada suatu era ya atau zaman, masa di mana semua proses kinerja di dunia industri ya itu menggunakan sistem otomatisasi. Jadi semua otomatisasi ya, dengan apa? Dengan manfaatkan teknologi. Kita lihat tadi misalnya ada e-parking ya, dulunya menggunakan orang untuk parking ya, tapi sekarang dengan menggunakan teknologi ya, dengan menggunakan mesin, tidak perlu lagi menggunakan orang ya, dengan menggunakan suatu teknologi Internet of Things itu bisa menjadi suatu sistem yang berfungsi dalam proses kinerja di dunia industri. Oke. Nah, kemudian istilah industri 4.0 itu pertama kali diadakan di Jerman ya, dicetuskan di Jerman. Jadi revolusi industri 4.0 itu mulanya ada di Jerman pada tahun 2001. Oke. Kita bahas satu persatu apa itu revolusi industri 1 sampai ke 4.
Pertama, revolusi industri pertama 1.0. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan bahwa revolusi industri terjadi pada abad di 18, ditandai dengan adanya muncul mesin uap oleh James Watt. Ya, yang dulunya itu menggunakan tenaga hewan, manusia, ternyata tiba-tiba bisa menggunakan alat-alat mesin. Ya, sehingga industrialisasi pun berkembang. Maka karena bisa digunakan dengan mesin, maka pekerjaan bisa dilaksanakan dengan mudah dan bisa dilakukan secara massal. Nah, pada saat massal itu muncullah revolusi industri kedua. Ya, jadi mulai muncul ada kebutuhan orang yang banyak. Ya, otomotif tidak hanya dibutuhkan di negara Jepang ya waktu teknologinya, tapi ternyata Eropa, Amerika juga membutuhkan. Nah, dengan menggunakan mesin, maka kebutuhan manusia, kebutuhan hidup manusia bisa terpenuhi. Oke. Nah, ini muncul juga di industri 2 tuh munculnya ada telepon, ya, mobil, pesawat terbang, otomotif, ya. Itu di industri 2. Industri 3, nah ini menghadirkan perangkat elektronik, ya, yang akhirnya akan menjadikan otomatisasi produksi atau munculnya komputer. Ya, adanya teknologi digital dan internet, sehingga dengan menggunakan handphone dan menggunakan komputer itu bisa menjalankan aktivitas hidup manusia. Ya, dengan adanya komputer, dengan adanya teknologi digital, ini banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya menggunakan manual system itu bisa menjadi bangkrut. Itu di industri ketiga sekitar tahun 2000. Nah, kemudian di revolusi industri 4.0 itu munculnya dengan superkomputer atau misalnya itu dengan smartphone, smart PC, ya, robotik, ya, terus dengan self driving tadi, genetik, perkembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Ya, ini muncul beberapa teknologi yang terotomatisasi sehingga bisa menjalankan suatu kegiatan industri. Nah, di Indonesia ada istilahnya namanya Making Indonesia 4.0 ya, atau Making Indonesia 4.0. Ini adalah suatu roadmap dari pemerintah kita, ya, suatu strategi Indonesia untuk mengimplementasi industri 4.0, ya. Nah, di Indonesia 5 industri yang menjadi fokus implementasi industri 4.0, yaitu tidak semua industri, hanya sekitar 5 industri yang difokuskan untuk industri 4.0. Apa saja? Yaitu industri makanan dan minuman, kemudian tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Jadi 5 industrinya menjadi prioritas untuk menggunakan industri 4.0. Nah, apa sih sebenarnya inti dari industri 4.0? Kalau tadi industri 3.0 itu adalah kemajuan elektronik, ya, ada handphone. Industri 4.0 juga handphone juga. Cuman yang ditekankan intinya adalah yang pertama adalah digital ekonomi, ya. Digital ekonomi ya seperti kita lihat sekarang, kita tidak menggunakan lagi uang secara manual, ya, kan banyak e-wallet, ya, Grab, GoPay, ya, terus OVO, ya, Dana, itu digital ekonomi. Sekarang kita tidak perlu menggunakan uang cash. Dengan kita deposit di dalam suatu sistem, maka kita bisa melakukan belanja kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita. Kemudian Internet of Things, ya. Nah, Internet of Things ini bukan ibaratnya kita bisa menjalankan internet, bukan, tapi dengan suatu alat yang terhubung dengan internet sehingga dia bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi menggunakan teknologi internet untuk bisa menjalankan suatu alat. Yang ketiga adalah artificial intelligence. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang programmer, dia suka menggunakan program data, ya, dia melakukan memanipulasi suatu program, nah, sehingga muncul suatu alat atau yang kita istilahnya itu bisa menjadi robot, ya, di AI itu bisa menjadi robot. Big data, nah ini ya big data, ya ini kita lakukan sehari-hari, kita bikin email, kita masukin ke cloud data kita
kita simpan, itu adalah tenaga big data. Kemudian juga robotik dan juga lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda cari ya, nanti akan menjadi bagian dari tugas Anda apa inti dari revolusi industri selain hal ini. Nah, di industri 4.0 dengan fenomena ini, maka saya sebut fenomena disruptif teknologi atau teknologi yang dia bisa menghilangkan teknologi yang lama ya. Oke. Nah, tadi disruptif teknologi itu ya seperti kejadian misalnya belanja retail sudah kalah dengan adanya belanja online shop ya, itu udah disruptif. Nanti kita akan pelajari lagi. Oke, nah ini wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini ya. Nah, ini kondisi tentang ekonomi ya, beberapa aplikasi-aplikasi ini sudah mereka menerapkan industri 4.0 ya. Marketplace bisa ada Bukalapak, Tokopedia ya, smart appliance, semuanya menggunakan teknologi digital dengan memanfaatkan inti dari revolusi industri 4.0. Oke, nah sekarang kita ya, apakah kita tadi kalau di dalam video tersebut, apakah kita tidak bisa mengimprove bagaimana sikap kita dalam industri 4.0? Nah ini 5 hal ya yang harus kita respon untuk menghadapi industri 4.0. Yang pertama tuh ya, komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Jadi sekarang semua banyak ya, beberapa penelitian, beberapa teknologi itu diarahkan ke digital skill. Ya. Yang kedua adalah kita harus bisa membuat suatu prototipe teknologi terbaru, learn by doing. Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa membuat sesuatu, lakukan. Jadikanlah suatu prototipe, jangan hanya sebagai ide saja. Oke. Kemudian yang ketiga, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan. Ya, ibaratnya semua sertifikasi seperti Anda sekarang lulus kan harus disertifikasi. Ya, tidak hanya menggunakan ijazah tapi ada sertifikasi. Kemudian harus ada kolaborasi antara dunia industri atau kita istilahkan dengan link and match ya, sehingga dapat mengidentifikasi demand and supply di era digital di masa depan. Oke, kemudian nah kurikulum sudah mengarah ke human digital skill. Nah, pernah dengar istilah tentang milenial? Nah, di dalam industri 4.0 ini adalah milenial ini sangat berperan ya. Apa itu generasi milenial? Ya, generasi milenial atau generasi Y ya, merupakan generasi yang lahir pada tahun 2000-an. Kenapa? Apa yang dimaksud generasi milenial ya? Nah, ini generasi ini menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging, media sosial, Facebook, ya, Twitter, apapun itu dalam melaksanakan interaksi untuk mengembangkan pertumbuhannya. Oke. Jadi sekarang kalian sudah harus melek dengan digital skill ya. Tidak hanya orang yang lulusan komputer saja harus bisa internet skill, Anda pun bisa ya. Tapi ingat, kita bukan sebagai pembuatnya, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada itu ke dalam suatu bisnis ya, atau dalam suatu industri. Nah, ini tantangan-tantangan skill yang harus ada di industri masa depan. Oke. Ini berdasarkan dari persentasenya ya. Jadi ada complex problem solving, social skill, process skill, system skill, sama cognitive abilities ya. Kalau kita lihat di sini, yang paling dibutuhkan adalah ini. Ya. Kita lihat 19%, oh ini 36% complex problem solving. Ya, berarti bagaimana kita dapat memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata ya. Kita membuat suatu prototipe baru ya. Kemudian nah ini ya, social skill, harus sosial ya, jangan diem, harus peka. Ini apa nih kejadian nih? Ini sekarang lagi fenomena pandemi corona ya kan. Bisnis mulai paceklik. Nah, kira-kira apa nih hal yang bisa dilakukan dengan teknologi industri 4.0 ya? Nah, ini generasi milenial harus bisa seperti ini ya. Ini ada persentase-persentasenya.
Oke, nah apa dampaknya industri 4.0 pada kehidupan kita ya? Banyak yang sudah terjadi. Baik itu produksinya sekarang sudah menggunakan otomatisasi, pertumbuhan ekonomi ya dengan menggunakan digital ekonomi, digital wallet, energi ya dengan menggunakan energi terbarukan, makanan, ya lingkungan, mobilitas, sistem keuangan, macam-macam. Semua hampir di segmen kehidupan manusia industri 4.0 itu sangat berdampak. Nah, gejala-gejalanya ya seperti kita lihat ya yang sudah real, adanya toko fisik konvensional yang sekarang menjadi marketplace, ada Bukalapak, Tokopedia. Ojek taksi konvensional itu berubah menjadi ojek online. Ini adalah gejala-gejala transformasi. Nanti apa lagi yang akan terjadi? Pasti akan ada dampak dari industri 4.0 ini. Oke, ini adalah teknologi dasar pendukung dari industri 4.0 ya. Ada cyber physical system, CPS, Internet of Things, artificial intelligence, dan semua. Nah, semua ini nanti kita akan bahas di pertemuan kedua selanjutnya ya tentang industri 4.0. Sekarang ini pendahuluannya, silahkan Anda pelajari, kerjakan tugas ataupun kuisnya. Sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.